Selamat datang kembali teman-teman di Fakta Sejarah. Ini dia bagian ke-8 non-medis. Ini dia selengkapnya. Al, kok perasaan saya nggak enak ya? Tawa Alia terhenti menyadari keseriusan gurunya. Kenapa kak? Kamu lihat mobil yang ada di depan kita? Tangan Arman menunjuk ke arah mobil sedan yang lebih dulu dari mobilnya. Iya lihat. Saya merasa mobil itu dalam bahaya. Arman mengelus-ngelus dagunya pelan. Mungkin perasaan kakak saja. Enggak Al, saya serius. Awas Kak Rana. Rana yang tiba-tiba memperlihatkan dirinya di tengah jalan sontak membuat kedua insan di dalam mobil berhenti nafas dalam hitungan detik. Hah? Rana? Mana? Arman tidak kalah panik dengannya. Ia mencari sosok yang dilihat Alia sambil mengeremkan mobilnya secara mendadak. Bruk. Bagian depan mobilnya menabrak pohon yang berada di pinggir jalan. Untunglah tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Kamu gak apa-apa? Enggak apa-apa kak. Alia membetulkan posisi duduknya. Ia sedikit mengangkat tangan kanannya yang belum pulih total. Serius gak apa-apa? Iya kak. Tidak jauh dari posisi mereka berdua terdengarlah suara keras, seperti benturan atau ledakan. Ternyata, setelah memberi kejutan pada mereka berdua, Rana juga iseng membuat celaka orang lain. Orang lain itu adalah seorang anak dan ibu yang berada di mobil sedan. Mereka keluar dari mobil dan matanya menyapu sekeliling, mencari sumber suara. Saat menginjakan kakinya di aspal hitam, mereka melihat mobil sedan sudah dalam keadaan terbalik. Dari dalamnya terdengar suara parau dan lemah meminta tolong. Kak, kita tolongin yuk. Iya Al. Jiwa kemanusiaan mereka bergerak, lalu berlari menghampiri mobil sedan tersebut. Al, kamu keluarin dan bawa anak kecil itu ke pinggir jalan. Biar saya yang bawa ibunya. Alia mengangguk paham. Korban kecelakaan itu diletakkan saling berdampingan antara anak dan ibu. Kamu tangani anaknya, biar saya tangani ibunya dulu. Tapi kak, Al, kamu percaya sama saya kan? Jawabnya ragu. Saya juga percaya kamu. Kuncinya tenang dan fokus. Gunakan tenaga dalam kamu, hawa murni kamu, energi kamu, kemampuan kamu. Paham? Jangan bilang gak bisa. Saya gak mau kamu bilang itu. Arman berusaha meyakinkan muridnya yang sedari tadi tegang melihat kejadian ini. Iya kak, meskipun ia mencoba tenang, tapi ia tetap tidak bisa. Apalagi ini menyangkut nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah hamba. Sebelum melakukan tindakan, ia berdoa dulu berharap mendapatkan petunjuk. Ayah, ibu, bantulah putrimu ini. Lirihnya kemudian ia menghela nafas berat. Suatu keajaiban muncul dalam benaknya, seolah-olah ada sesuatu yang menggiringnya untuk melakukan beberapa tindakan. Keningnya mengkerut, otaknya menginstruksikan seluruh anggota tubuhnya. Langkah pertama ia menekan bagian leher yang menganga karena terkena pecahan kaca dengan lembut dan sedikit ke atas. Alia menekannya dengan sapu tangan miliknya, sedangkan Arman melangkah dengan lincah menuju bagasi mobilnya, mengambil beberapa alat medisnya yang biasa digunakan oleh mobil ambulan. Arman membersihkan darah yang mengalir dari beberapa titik tubuh korban. Sangat cepat, tepat, dan benar. Itulah sosok Arman saat mengobati pasiennya. Setelah selesai dengan tugasnya, ia beralih ke muridnya untuk membantunya. Kak, pecahan kaca tidak melukai arteri karotis, tapi vena jugularisnya terluka, ucap Alia dengan suara tenang. Dia mengucapkan tidak asal, tapi ia benar-benar diberi petunjuk oleh Sang Maha Kuasa. Ia melihat bagian dalam tubuh anak itu dengan penglihatan mata batinnya bahwa terjadi suatu masalah. Dalam penglihatannya atau penerawangannya, memang ia tidak bisa membaca pikiran atau melihat masa depan dan masa lalu orang lain. Ia hanya bisa menggunakan penglihatannya untuk menerobos bagian organ dalam manusia yang terluka. Arman mengecek anak itu untuk memastikannya dikatakan Alia tidak salah. Kamu benar Al,
Jawab Arman kaget saat mengetahui muridnya ternyata hebat sama seperti almarhum orang tuanya. Kamu tidak menekannya dengan keras kan, Al? Enggak, Kak. Jika menekannya dengan keras, maka itu membuat aliran udara juga tertekan, kata Alia. Anak ini mengalami trauma yang menyebabkan kemungkinan terjadi kerusakan di hati dan paru-paru. Arman melengkapi penjelasan muridnya. Denyut nadinya normal, lapor Alia setelah mengecek bagian pergelangan tangan dan leher. Kejadian ini lumrah terjadi pada anak-anak. Serangan jantung dapat terjadi akibat gagal nafas. Maka dari itu, penting sekali mengecek kondisi pernafasan anak. Alia memompa udara dengan memberikan nafas buatan dan memeriksa apakah dadanya naik atau tidak dan memastikan tetap terjadi respirasi. Respirasi ada yang tahu? Pelajaran kelas berapa nih teman-teman? Kita lanjut. Kamu laduni, Alia. Ilmu kedokteran dan kebatinan orang tuamu mengalir dalam darah dan jiwa kamu, batin Arman. Diam-diam Arman tersenyum melihat langkahnya yang begitu tanggap ini. Arman tidak kalah cepat dari Alia. Ia juga memeriksa bagian perut, leher, tangan, dan kaki. Tidak ada respon dari paru-paru kanannya. Kemungkinan ini tension pneumothorax, kata Arman. Aku akan terus memberikan nafas buatan supaya dadanya memberikan pergerakan, ucap Alia. Arman mengambil beberapa alat yang diperlukan dari kotak putih ukuran agak besar. Setiap bepergian jauh, ia sering membawa kotak itu dalam bagasi mobilnya. Terkadang kecelakaan darat sering ia temukan. Semua alat itu digunakan untuk memberikan pertolongan pertama, mengantisipasi juga apabila tempat kejadian jauh dari rumah sakit, bahkan sulit untuk menghubungi mobil ambulan. Biasanya, kasus seperti ini sering ditemukan di daerah terpencil, dekat hutan, atau desa yang jauh dari keramaian kota. Saya akan membelah bagian dada dekat perut, mengikuti rusuk nomor 5, supaya anak ini masih bisa bernafas. Perut anak ini membengkak, diduga terjadi pendarahan hebat. Coba kamu tahan pendarahannya di bagian perut, menggunakan tenaga dalam kamu, supaya memperlambat pendarahan, karena jika terjadi pendarahan hebat, dapat membunuhnya. Arman mengatakannya dengan cekatan. Alia mengiyakan perintah gurunya. Dengan kelebihan yang diberikan sang pencipta, ia berusaha fokus maksimal demi nyawa manusia yang berumur jagung ini. Langkah selanjutnya, Arman mengambil set intubasi pediatrik, lalu memasangkannya sebentar ke mulut anak itu. Tak lama kemudian mencopotnya kembali. Intubasi dapat membantu agar saluran pernapasan pasien tetap terbuka dan mencegah pasien mengalami kekurangan oksigen akibat gagal nafas. Al, coba kamu cari pembuluh darahnya, perintah Arman. Tangan kirinya masih menahan pendarahan yang terjadi di perut dengan tenaga dalamnya. Tangan kanannya meraba tubuh korban, sedangkan matanya melihat seluruh organ-organ dalam untuk mencari pembuluh darah. Seakan penglihatannya seperti mesin CT scan. Kak, aku gak bisa menemukan pembuluh darahnya, Alia sedikit khawatir. Iya, saya lupa bahwa anak-anak memiliki pembuluh darah yang tipis dan sulit untuk ditemukan. Bahkan lebih sulit saat terjadi pendarahan. Arman menepuk keningnya. Anak itu mengalami shock hipovolemik dan diperlukan injeksi intravena. Saya tidak punya jarum 10 untuk memberikan suntikan pada sumsum tulangnya, kata Arman. Kamu masih kuat nahan, Al? Tanya Arman cemas. Masih, Kak. Alia berusaha sebisanya. Saya akan melakukan sayatan di vena jugularis interna dan suntikan infus secara langsung, kata Arman. Coba tolong siapkan perlengkapan infusnya, Al, titah Arman. Untunglah posisi Arman dan perlengkapan medis Arman tidak jauh darinya, karena dapat mempermudahnya menyiapkan perlengkapan infusnya. Dengan satu tangan Alia melakukan titahnya. Hanya butuh beberapa menit, Arman menyelesaikan tugasnya. Al, remaslah terus infusnya supaya diserap lebih cepat. Untuk pendarahannya tidak sebanyak yang tadi, jadi lakukan saja yang ini. Arman menyodorkan infusan pada Alia. Alia pun langsung menerimanya dengan sigap. Al, saya bawa dulu ibunya ke dalam mobil ya. Ibunya tidak mengalami luka yang parah dan serius. Itulah kenapa tadi Arman tidak memerlukan waktu yang banyak saat menangani wanita parubaya tersebut. Ibu itu
Diletakkannya di jok paling depan dekat pengemudi, sedangkan Alia dan anak tadi di bagian jok barisan tengah, supaya anak itu bisa berbaring. Arman melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata, supaya cepat sampai ke rumah sakit. Arman menyuruh Alia untuk berpegangan dengan kuat, tapi kali ini Alia tidak menurutinya, karena kedua tangannya masih memegangi infusan, dan ia tidak memperdulikan dirinya. Alia lebih memprioritaskan kondisi anak kecil yang berada di hadapannya. Alia tidak duduk di jok mobil. Ia membiarkan badannya terjongkok di bawah dekat jok mobil, karena jok itu telah terisi oleh seorang anak yang tengah terlentang menghadap ke atas. Alia bermaksud menjaganya, supaya anak itu tidak jatuh ke bawah yang akan membahayakannya. Perjalanan lumayan lama, menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit. Untung saja Alia dan Arman menemukan mereka tidak jauh dari kota, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Arman langsung menghubungi petugas yang berada di pintu masuk rumah sakit untuk segera membawa kedua pasien ke ruang IGD. Setelah kedua korban ditangani para petugas medis yang dinas hari ini, mereka berdua membanting tubuh di sofa di ruangan Arman. Begitu melelahkan dan penat beberapa hari ke belakang ini. Tubuh mereka menahan sakit dan capek yang luar biasa, padahal kondisi mereka saja belum pulih seutuhnya. Tapi begitulah sifat mereka berdua. Kalau hanya tidur di atas kasur, justru tidak membuat mereka sembuh, melainkan semakin parah. Itulah persepsi mereka dikala tubuh sudah tumbang seperti sekarang ini. "Al, capek?" tanya Arman lembut. Lumayan kak. Belakangan ini banyak energiku yang keluar. Saya boleh tanya?" Arman angkat bicara yang sedari tadi ia pendam. "Boleh." "Bagaimana kamu tahu permasalahan yang dialami anak tadi?" "Oh itu, aku berbicara sesuai yang aku lihat kak." "Terus istilah-istilah yang kamu sebutkan semisal tadi vena dan arteri?" "Kalau itu aku tahu dari buku kakak." Arman memasang wajah penuh tanda tanya, tidak paham dengan arah pembicaraan muridnya. "Sebenarnya diam-diam aku suka baca beberapa buku kakak yang tebal, jadi aku tahu itu kak." Arman dibuatnya bangga. Sedikit simpul senyum tergurat di raut wajah tampaknya. "Tebal ya?" goda Arman. "Banget," ketus Alia sambil memutarkan kedua bola matanya ke atas. Mendapat jawaban seperti itu, Arman tertawa. "Pantesan kamu mendadak pinter," ucap Arman dengan manggut-manggut. "Dari lahir udah pinter kak." Alia tidak mau kalah darinya. "Iya, percaya Nona Nazira." 1 jam berlalu tanpa disadari mereka hanyut dalam obrolannya. Arman mengambil handphonenya lalu membuka sandi. Ia mempunyai pesan yang belum dibaca. Memang seharian ini ia tidak mengecek benda tipis itu. Isi pesan itu dari Rafa yang membuat kerutan keningnya 2 kali lipat. Ia berpikir, untuk apa Profesor ingin menemui Alia? Apa beliau ingin mengatakan rahasianya kepada Alia? Arman memang sudah memberitahukan ke Alia bahwa Profesor Manik salah satu sahabat ayahnya. Apakah Profesor ingin mengatakan hal lain? Batinnya. Alia yang menyadari gurunya terdiam langsung mengagetkan Arman dengan memanggilnya. Iya Al, jawabnya terperangai kaget. "Kakak kenapa?" "Profesor Manik ingin bertemu kamu Al." "Soal rumah sakit ini apa soal ayah dan ibu?" tebaknya sedikit ragu. Arman menggeleng karena ia pun tidak mengetahui apa tujuan atasannya ini. Kemudian Arman membalas pesannya dengan bertanya di mana posisi Profesor sekarang supaya mereka bisa menemuinya. Di sisi lain, di sebuah rumah terpencil jauh dari kata keramaian, ada seorang gadis yang tinggal di tempat itu seorang diri, jarang bicara dan selalu menyendiri. Tidak heran jika ia memilih tempat sepi, hanya suara jangkrik dan binatang malam yang menemani jika matahari tidak menampakkan lagi wujudnya ke bumi. Udaranya masih terjaga karena pohon-pohon menjulang tinggi memayungi tanah yang masih asri, belum terjamah oleh tangan-tangan manusia. Tapi siapa sangka jika gadis yang menempati rumah tersebut adalah seorang psikopat, atau malah lebih dari itu. Gadis yang rambutnya selalu terurai, pakaiannya yang serba hitam, dan matanya sangat menukik jika berani menatapnya. Siapa lagi
jika bukan ranah orangnya. Tujuan hidupnya hanyalah dendam, dan dendam. Menuntaskan hati iblisnya demi mencapai yang diinginkannya. Tak, tak, tak. Suara sepatunya memecah keheningan. Dua benda tajam menggila telah dipegangnya erat. Terpampang beberapa foto di papan kayu yang ada di hadapannya. Ada dua foto yang memiliki bolong di tengahnya. Pertanda foto itu telah dirobeknya. Selain itu, di kedua foto tersebut telah ada cap jempol dengan tinta darah. Bukan darah segar yang baru, melainkan darah lama yang telah berubah warnanya menjadi kecoklatan. Cap tersebut sebuah tanda bahwa ia telah menyelesaikan satu dendamnya. Bukan darah binatang, bukan juga darah korban, tapi darahnya sendiri. Sebelum memberikan tanda tersebut, ia lukai dulu jempolnya dengan jarum ukuran agak besar, lalu dicapkannya ke foto itu. Kedua foto itu adalah foto orang tua Alia yang telah beberapa tahun lalu meninggal dunia. Tidak semudah yang kubayangkan untuk bisa menghabisinya, ucap Rana memandang foto Alia dan Arman. Suaranya menjadi berat seketika dan penuh penekanan. Baik, jika tidak bisa dengan main depan, maka aku akan bermain cantik. Matanya melotot dan ia tersenyum licik. Di papan kayu ada foto Alia, Arman, Profesor Manik, Rafa, Arkas, dan kedua orang tua Arman. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia, teriaknya. Emosinya berkobar-kobar, darahnya mendidih. Terdengar deruan nafas yang tiada henti. Sungguh benar-benar seorang Maida Prisman. Jika hati dan pikiran hanya dipenuhi iri dan emosi, maka yang akan menguasai dan mengendalikan jiwa serta raga adalah syaitan. Bersemayam dalam tubuh, bahkan lebih parahnya mendarah daging. Itulah kenapa Sang Pencipta melarang kita untuk memiliki hati kotor, seperti yang disebutkan di atas. Akibatnya bukan menimpa orang lain, tapi diri sendiri. Apa yang kau tanam, itulah yang kau petik. Dia tidak sendiri menjalankan tugasnya. Ia didampingi oleh makhluk tak kasat mata yang menyeramkan. Matanya merah menyala, tubuhnya besar dan hitam, bahkan mempunyai tanduk tua. Telah ada perjanjian di antara keduanya, seakan hidup dan matinya untuk iblis. Padahal iblis adalah musuhnya manusia. Jangan salahkan mereka. Yang sebenar-benarnya musuh manusia yaitu hawa nafsunya sendiri. Mereka memang diciptakan untuk menggoda anak cucu Adam, tapi manusialah yang diberi kebebasan untuk memilih. Ia melangkah mundur, lalu melempar pisau ke arah foto Arman dan Alia. "Ah!" teriaknya histeris benci dengan wajah yang terdapat di foto yang telah berlubang itu. Yap, tepat sasaran. Dua foto telah dilubangi, tinggal menunggu cap jempol ibu jarinya. Apakah rencananya kali ini berhasil lagi, atau malah mengalami kegagalan lagi seperti yang sudah-sudah? Kalian pasti menyusul ke neraka, umpatnya lantang. Ia menutup pintu ruangan rahasianya, kemudian berjalan ke kamarnya. Jika dilihat menggunakan mata batin, banyak sekali aura hitam yang mengelilingi kamar Rana, bahkan rumahnya sekalipun. Di sisi lain, tidak nyaman berbaring terus, Profesor Manik berjalan ke jendela untuk melihat pemandangan luar. Tiang infusnya juga dibawa. Masih dengan pikiran yang sama, terngiang nama gadis yang disebutkan putranya. Jika benar gadis itu adalah gadis yang ada dalam benaknya, maka ia telah menemukan putri sahabatnya. Ada rasa tanggung jawab baginya untuk menjaga putri sahabatnya jika benar gadis itu orangnya. Bagaimanapun, ia ahli waris tunggal atas rumah sakit yang dipimpinnya. Profesor Manik hanya dititipkan amanah sementara selama putri sahabatnya belum tumbuh dewasa. Tapi sampai kini, ia tidak tahu wajah gadis itu, dan ia pun tidak tahu keberadaannya di mana. Hanya namanya saja yang diketahuinya. Dari luar pintu terdengar ketukan 3 kali. Ia pun menyuruhnya masuk tanpa harus disambut olehnya. Datanglah Arman dan satu wanita di sampingnya. Iya Man, kenapa? Tanya Profesor Manik mendekati sofa, bukannya mendekati mereka.
Sini duduk, ada perlu apa? Maaf Prof, bukannya tadi Profesor memanggil kami? Arman dibuatnya bingung. Terjadi kecanggungan di tempat ruang rawat inap paling mewah. Ketiga manusia itu hanya saling menatap. Ah iya, sebenarnya Rafa yang memanggil kalian. Saya hanya bertanya sama dia tentang gadis yang telah menyelamatkan kami. Tapi dia malah nyuruh kalian untuk datang ke sini. Tapi karena sudah terlanjur ke sini, ayo duduk dulu. Kebetulan ada hal yang ingin saya tanyakan. Terang Profesor Manik dengan jujur. Ia memang ingin tahu tentang gadis yang disebutkan oleh putranya. Entah kenapa, ia memiliki sebuah firasat bahwa gadis yang diceritakan Rafa adalah putri sahabatnya. Tidak ada penolakan dari keduanya. Di lain sisi, Arman juga ingin tahu apa yang akan dibahas oleh atasannya ini. Begitupun dengan Alia. Nama kamu siapa, nak? Mata Profesor mengarah pada Alia, bertanya seolah menyelidik penasaran. Saya Alia, Prof. Jawabnya lembut. Maksud saya nama panjangnya. Sebelum menjawab, ia terdiam sejenak. Kenapa Profesor bertanya nama panjangnya? Apakah ia belum mengenalinya? Tapi, memang Alia belum pernah bertemu dengan pemimpin rumah sakit ini. Selama ini ia hanya tahu nama dan fotonya saja. Itu pun Arman yang memberitahunya, Alia Naziratul Jaya. Masih dengan suara lembutnya, tapi kali ini ia menyebutkannya dengan pelan penuh kehati-hatian. Mendengar nama itu, punggung Profesor sedikit mundur ke belakang, menyentuh sandaran sofa yang didudukinya. Tidak menyangka bahwa dirinya bisa bertemu dengan putri sahabatnya. Sampai saat ini, Profesor tidak tahu bahwa Alia dirawat oleh keluarga sahabatnya yang lain. Itu benar, Prof. Dia Alia putri dari pasangan Dr. Altan Zerdali Jaya dan Dr. Valisa Hifsa Jaya, ucap Arman. Dia dirawat oleh keluarga Akhtal Khobir Bisman, lanjutnya. Mata Profesor beralih padanya, seakan ia mendapat dua kejutan tak terduga. Kenyataan ini baginya tidak adil. Kenapa hanya dirinya yang tidak mengetahui akan hal ini di antara tiga serangkai persahabatannya? Kenapa kamu baru beritahu saya sekarang, Dokter Arman? Ada perasaan kecewa yang menjalar di hatinya. Maafkan saya, Prof. Ayah saya dan ayahnya Alia tidak mengizinkan saya untuk memberitahu Profesor, karena ini bisa mengancam nyawanya jika diketahui banyak orang. Jelasnya supaya tidak ada kesalahpahaman. Tapi di antara tiga orang itu hanya saya yang tidak tahu keberadaan Alia, Man. Suara Profesor sedikit meninggi. Saya tahu Profesor kesal dengan saya, tapi ini demi keselamatan Alia, Prof. Jika banyak yang mengetahui kebenarannya, tidak ada lagi ahli waris dari rumah sakit ini. Justru membahayakan kita semua, Prof. Sebisa mungkin, Arman menjelaskan pada atasannya ini bahwa yang dilakukannya untuk kemaslahatan bersama. Baiklah kalau begitu. Mengerti dengan situasi, Profesor melawan rasa kecewanya. Perkataan Arman memang ada benarnya. Tidak ingin membuang kesempatan, Profesor melontarkan banyak pertanyaan padanya, mulai dari tinggal di mana, keadaannya seperti apa, tentang masa lalunya, usianya, pokoknya tentang perjalanan kehidupannya. Dengan lapang dada Alia pun menjawabnya satu-satu tanpa ada pertanyaan yang terlewat. Setelah puas dengan jawaban dari Alia, Profesor mengakhiri sesi wawancaranya karena mereka berdua harus pamit ada keperluan. Padahal mereka tidak ada keperluan. Alasan sebenarnya mereka ingin istirahat. Lagi pula Profesor sudah banyak bertanya selama 3 jam lebih. Alia dan Arman bersalaman terlebih dahulu sebelum meninggalkan lelaki berumur 40 tahunan seorang diri di ruang rawat inap. Langkah mereka terhenti ketika melihat Rafa bersama wanita. Mereka berdua fokus dengan pemandangan yang dilihatnya. Rafa? Serentak Alia dan Arman mengucapkan manusia yang dikenalnya sambil beradu wajah. Kemudian melihat kembali sosok seorang yang diduganya adalah Rafa. Tepat di halaman depan rumah sakit, Rafa berdiri menghadap gadis bergaun hitam. Inilah permainan licik Rana dimulai. Rana? Keduanya kembali saling memandang.
mulut mereka mengucapkan namanya dalam 1 detik yang sama. Keheranan pun menjadi kejutan bagi Alia dan Arman. Apa yang terjadi pada Rafa? Ia memberikan buket mawar kepada Rana. "Udah biarin, lebih baik kita pulang," ucap Arman. Alia hanya mengiyakan perkataannya sambil memikirkan kejadian barusan. Bisa-bisanya Rafa buta dengan wanita laknat itu. Otaknya masih tersangkut di memori beberapa menit yang lalu. Padahal mereka telah menjauhi 2 penampakan di siang bolong ini. Arman dapat mengetahui alasan Alia diam sejak pemandangan buruk yang dilihatnya. Ia hanya bisa memahami perasaannya, walaupun perasaannya dirinya tidak bisa difahami olehnya. Alia tidak membicarakan persoalan tadi pada Arman. Ia terlalu larut memikirkan hal itu dalam lamunannya. Arman berhasil memarkirkan mobil dengan baik. Turunlah Alia dan Arman dari mobil, dan sampai sekarang tidak ada yang buka suara di antara keduanya. Arman memencet bel rumah, tapi tidak ada yang membukakan pintu, baik itu pembantunya atau tukang kebunnya. Dikiranya dikunci, ternyata tidak. Ia mendorong pintu dengan pelan dan mempersilahkan Alia duduk dulu untuk masuk. Arman memanggil pembantunya berulang kali, bermaksud menanyakan alasan pintunya tidak dikunci. Tanpa basa-basi, Alia masuk ke kamarnya. Ia masih dalam keadaan hati yang tidak baik, sedangkan Arman sibuk mencari pembantunya, berharap tidak ada maling yang memasuki rumahnya. "Bi, kenapa pintu tidak dikunci?" tanya Arman menginterogasi pembantunya. Barulah Arman bisa menemukan pembantunya di ruang tengah. Ia sedang membersihkan debu di ruangan itu dengan kemoceng. "Maaf Tuan, saya lupa menguncinya kembali. Tadi ada Nyonya, Tuan Besar, dan Den Arkas datang ke sini." Wajahnya menunduk menandakan bahwa ia segan pada majikannya. "Mereka tadi ke sini?" Arman kaget karena keluarganya tidak memberitahukan tentang kedatangan mereka. "Iya Tuan." "Terus sekarang mereka di mana? Masih di sini atau sudah pulang?" "Masih Tuan, katanya mau tinggal di sini lagi bersama Tuan." "Di mana mereka?" "Nyonya lagi ke dapur Tuan. Tuan Besar sama Den Arkas di kamarnya Nyonya." Dengan sigap Arman melangkah lebar dan cepat. Apa yang membuat keluarganya tinggal di sini lagi? Apakah tempat mereka sebelumnya terjadi sesuatu? Ataukah memang mereka mendapatkan masalah? Berbagai dugaan merasuki pikirannya. Ingin segera mendapatkan jawaban dan penjelasan dari keluarga kecilnya. Apalagi ia sangat merindukan mereka. Tempat yang pertama ia datangi adalah dapur, karena ia sangat merindukan wanita yang telah melahirkannya. "Ibu," panggil Arman dengan lembut. Wanita yang sedang memasak itu menoleh putra sulungnya. Matanya pun berkaca-kaca. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum.